teman-teman sekalian. Ini kita udah hampir selesai ya. Dari 26 pada 20 berapa ya? 24 ya. 24 bab. Ya 24. Sekarang kita udah sampai bab yang ke bab yang ke 16. Dan rencana sih saya juga masih akan mengulangi lagi ya. Akan saya ulangi lagi kalau udah selesai. Karena memang ini buku bagus ya. Buku bagus. Saya sendiri baca dalam versi aslinya itu udah beberapa kali dan selalu menemukan sesuatu yang baru, perluasan gitu ya. Jadi teman-teman yang belum punya bukunya, silakan diupayakan ini. Dipaksa dikit nggak apa-apa lah ya. Dipaksa dikit nggak apa-apa. Karena memang buku ini itu bagi saya itu memberikan jadi saya mengalami titik balik perubahan itu setelah benar-benar mengetahui ya, membaca buku ini. Tapi sebenarnya saya awalnya nggak kenal Hawking gitu ya. Awalnya nggak kenal Hawking. Waktu itu pencarian saya itu lebih kepada energi psikologi gitu waktu itu. Jadi kan saya 2007 awal-awal lah ya, kalau bulan Mei waktu itu. Bulan Mei 2007 kan saya ikut SAFE. Tahu kan SAFE ya, yang itulah spiritual emotional freedom training. Waktu itu SAFE awal tuh Pak Faiznya itu masih menyediakan buku-buku. Nah, waktu itu saya langsung beli itu salah satu buku yang disediakan tuh bukunya Roger Callahan. Bukunya Roger Callahan tuh judulnya Thoughtful Therapy gitu ya. Nah, jadi saya mencoba memahami SAFE itu atau EFT dari buku, dari dari sumber langsungnya gitu loh. Lama gitu ya. Dari 2007 awal sampai 2009 akhir. Jadi mau nggak mau, ini maksudnya apa sih ya? Ini maksudnya apa? Karena kan saya tidak punya basic ya. Tidak punya basic psikologi. Saya bukan orang dengan latar belakang psikologi gitu. Saya ya hanya lulusan SMEA, bekerja, dan tahun 2007 itu saya punya masalah ya. Masalah saya itu sariawan. Gampang banget kambuhnya gitu. Jadi hampir 30% gaji saya itu habis untuk mengatasi sariawan ini. Semua dicoba, semua dibeli gitu ya. Tapi kambuh lagi gitu. Nah, akhirnya ya dengar terapi SAFE itu saya tertarik, dan kebetulan kan waktu itu 2007 ini Roger Callahan masih hidup ya kan. Roger Callahan tuh masih hidup. Roger Callahan tuh meninggal kalau nggak salah tanggal 4 November ya 2013. Jadi, dan saya pikir juga begini, bahwa ilmu thoughtful therapy ini kan pertama kali 1980 lah ya. Artinya belum terlalu jauh untuk saya kejar gitu ya. Belum terlalu jauh zamannya itu untuk saya lacak gitu kan. Belum terlalu jauh, dan juga penemunya masih hidup waktu itu. Saya berpikir begitu. Maka kemudian tuh ya sudahlah, saya mau mempelajari psikologi lewat pintu thoughtful therapy. Ya, Roger Callahan dia seorang psikolog, profesor juga di bidang psikologi. Jadi saya rasa
inilah orang yang tepat untuk saya telusuri pemikirannya. Inilah orang yang tepat. Dia penemu gitu ya, pionir di bidang baru. Ini tepat. Menurut saya begitu waktu itu. Dan buku-bukunya juga masih bisa lah ya, masih bisa kita beli, video-videonya juga, kuliah-kuliahnya Roger Callahan itu masih bisa kita simak gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk turun ke dalam pemikiran Roger Callahan gitu ya. Akhirnya dari situ, ini saya ceritakan ini ya, apa pengantarnya, apa hubungannya kesehatan fisik dan power gitu ya. Nanti saya akan bawa ke situ. Jadi akhirnya saya membaca bahwa terapinya Roger Callahan itu tidak hanya ampuh ya. Saya sengaja saja saya besarkan itu. Saya gelembungkan saja dengan kata ampuh manjur ya. Terapi itu ampuh manjur. Kan nggak boleh sebenarnya itu. Mengatakan itu kalau kita mengkaji ya. Jadi dia ampuh manjur. Tidak hanya untuk masalah-masalah gangguan psikologis gitu. Bahkan pada masalah-masalah sakit fisik juga. Di situ saya tertarik gitu, saya tertarik. Karena tahun 2016. Karena tahun 2006 saya menerima telepon dari kampung. Saya menerima telepon dari paman saya. Paman saya itu kepala bulog di Sulawesi Tenggara dan sudah pensiun, barusan saja pensiun. Saya berbicara lewat telepon, saya telepon dari kantor saya tanya, gimana kabarnya? Paman saya waktu itu bilang, ya kamu jaga kesehatan, itu saja pesan saya. Karena saya ini sudah habis pensiun dan seluruh uang pensiun saya beserta tanah, ruko, mobil habis saya jual untuk membebaskan diri saya dari penyakit diabetes. Saya kaget. Waduh, berapa miliar itu yang dihabiskan? Om saya, ya itu om yang paling inilah ya. Pokoknya ceritanya itu saya sedih gitu. Karena waktu saya sekolah, waktu SD, SMP, SMA, itu om yang pokoknya inilah paling kaya gitu ya, paling kaya di keluarga ibu saya. Jadi dia telepon begitu bahwa om udah nggak punya apa-apa lagi sekarang. Kenapa? Saya hampir 6 bulan dirawat di Jakarta. Kebetulan dia kan pejabat bulog. Jadi dia tinggalnya di mes bulog di Gatot Subroto gitu. Dan saya nggak tahu gitu. Kalau saya tahu, waduh saya kunjungin gitu. Saya di situ berpikir, wah bahaya ini. Ini kalau secara kajian medis kan, ini jangan-jangan saya juga potensi membawa gen diabetes gitu kan. Karena memang keluarga ibu saya itu ya rata-rata begitu penyakitnya, diabetes gitu ya. Dan saya jadi cemas waktu itu. Bayangkan, saya membayangkan om saya membayangkan om itu seluruh kekayaannya habis gara-gara satu penyakit gitu. Wah, saya ngeri aja waktu itu, bahaya ini penyakit ini. Dan akhirnya juga tidak selesai gitu. Tidak selesai. Om akhirnya meninggal di tahun 2006, mungkin 8 tahun berikutnya ya.
Ya 8 tahun 2006, 2016, 2017, 11 tahun berikutnya 10 tahun berikutnya meninggal dan tidak bisa sembuh dari penyakit itu. Dan saya tahu bahwa Om tuh rajin main tenis gitu ya. Rajin, memang obesitas, cuman saya kan dari kecil tuh suka mengagumi Om saya itu. Oh, ini dia tiap sore main tenis. Tiap sore main tenis gitu ya. Situ saya berpikir, ini bahaya ini penyakit ini. Ini bisa menguras seluruh kekayaan ini penyakit ini. Waktu itu saya berpikir begitu ya. Jadi 2007 itu saya Om cerita, pokoknya kalau bisa, pesannya cuma 2 waktu itu. Pesannya cuma 2. Pokoknya kalau bisa kamu pelajari 2 hal yang Om bisa nasehatin kamu. Pertama, kamu belajar cara mengelola keuangan. Dia tahu saya boros gitu ya, kamu pelajari itu. Yang kedua, kamu pelajari cara bagaimana kamu kalau sakit itu bisa kamu sembuhkan sendiri. Jadi itu pesan dari Om gitu ya, 2006 itu. Dan kemudian saya berpikir keras gitu ya, berpikir keras. Iya ya, saya kerja dari pagi seumur hidup hanya seumur hidup, tapi itu bisa habis dalam 1 tahun 2 tahun untuk kalau saya terkena penyakit gitu. Oh, saya tidak merasa aman di situ. Saya menyadari musuh laten kita itu adalah penyakit. Musuh laten itu penyakit. Makanya ketika mendengar thought field terapi, saya baca jurnal-jurnalnya, dan itu satu-satunya peluang ya. Satu-satunya peluang yang bisa saya masuki gitu. Karena kan tidak mungkin saya masuk ke dokteran. Tidak mungkin juga saya masuk psikologi. Tidak mungkin. Saya nggak kuliah gitu. Maka kemudian yang bisa saya masuki bidang yang hanya ini. Karena pertama, ini ada pelatihannya, non-akademis ya. Ada pelatihannya waktu itu kalau kita belajar sama Roger Carahan kan 10.000 US dollar. Itu kan belum tiketnya. Saya waktu itu nggak apa-apa lah segini ini. Yang penting saya mau menuruti Om saya. Om saya habis-habisan. Pensiunnya kan miliaran tuh. Kalau BUMN itu kan 1 kali diterima mereka kan. Aset-aset tanah habis ya di Kendari. Jual tanah dia. Dia paling kepala bulog pertama lah. Kedua di Sulawesi Tenggara tuh. Kepala bulog kedua. Jadi saya berpikir, kata Om saya, kalau kamu ada kesempatan, mumpung kamu masih muda, pelajari 2 hal itu, mengelola keuangan dan bagaimana kamu kalau sakit itu bisa kamu atasi sendiri. Sehingga keuanganmu tidak runtuh gara-gara kamu sakit. Situ kemudian akhirnya, itu motivasi motivasi historis saya. Kenapa saya harus menguasai keilmuan thought field waktu itu begitu. Saya habiskan tuh. Saya beli semua jurnal-jurnal saya baca karena ilmu ini masih mudah, ya toh. Ilmu ini masih mudah. Belum banyak publikasinya gitu. Jadi saya masih bisa ikuti dan sampai hari ini saya ikuti perkembangannya gitu ya. Perkembangan terakhir bahwa terapi-terapi ini itu sudah diteliti sampai ke tingkat ekspresi genetik ya toh. Sampai ke tingkat dulu belum ada, dulu masih ya di tingkat molekuler perubahan-perubahannya tuh. Sekarang sudah di tingkat ekspresi genetik, artinya saya tidak perlu cemas. Saya tidak perlu cemas. Tidak perlu cemas. Tidak perlu cemas. Nah, saya ikutin tuh Carahan. Saya ikuti Carahan. Terus kemudian tuh saya ikutin lagi
Dawson ya. Dawson tuh dia yang membuat FT klinis. Nah, situ saya langganan semua buku-buku jurnal Dawson tuh saya ikutin gitu. Nah, pada akhirnya tuh dari dari mempelajari Callahan ini, Callahan tuh kan ini ya, mentesiskan ya, tesisnya bahwa Todd itu sebagai yang bertanggung jawab pada setiap perilaku. Sakit sehat itu kan perilaku, keadaan ya, keadaan. Ini yang bertanggung jawab sebagai organisatoris, yang mengorganisasi organisatoris perilaku. Saya paham gitu ya, saya paham itu maksudnya, karena kemudian tuh saya menyelidiki bahwa ternyata Roger Callahan itu menggunakan istilah Todd ini itu mengikuti ya. Dia mengikuti David Bohm, maka kemudian saya cari David Bohm. Jadi begitu cara saya belajar. Oh, ini dia dapat dari mana nih? Saya cari sanadnya itu. Oh, dapat dari David Bohm. Oke lah, saya beli David Bohm, saya pelajari David Bohm. Bagaimana David Bohm itu mendefinisikan Todd. Ya, tetap sulit. Akhirnya hanya ya saya mengerti Todd itu Todd gitu ya. Saya sulit menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Biasanya kan pemikiran, tapi ini menurut saya masih tidak jelas. Kalau orang tidak paham filosofis, maka Todd itu tidak jelas. Hanya dianggap ya pemikiran, hanya dianggap mungkin ide-ide. Itu tidak jelas itu menurut saya. Sampai tadi malam tuh saya memikirkan kembali Todd ini apa ya kira-kira, karena ini akan saya bahas di bab berapa ini? Bab 17 ya ini ya. Iya, bab 17 tentang kesehatan fisik. Malam-malam tuh saya sambil chat di grup gitu ya. Saya kemudian memikirkan, ya Allah, ini Todd ini sebenarnya apa gitu ya. Kalau saya definisikan dalam bahasa Indonesia, maksudnya saya mengerti, tapi bagaimana menerangkannya ke orang-orang gitu. Itu persoalan besar bagi saya. Sampai tadi subuh saya bangun tuh jawabannya sudah ada. Jawabannya hadir bahwa Todd itu adalah program aplikasi. Program aplikasi pikiran gitu. Dia sudah program aplikasi. Saya dapat kuncinya. Aplikasi, semua sudah tahu apa itu aplikasi. Ya, toh? Kita kan sehari-hari hidup dalam aplikasi. Ya, toh? Kita sehari-hari hidup dalam aplikasi. Jadi pencarian dari 2007 mencoba mendefinisikannya itu ketemu tadi pagi ketika tadi malam itu saya mau membahas bab 17 ini. Jadi itu program aplikasi pikiran. Dan itu karena program aplikasi, dia tidak bisa diubah dengan afirmasi gitu, terlalu kecil. Program aplikasi itu kan, kalau kebetulan saya punya background komputer, pemrograman, ini kan hasil compile. Namanya program aplikasi itu kan sudah di-compile, sudah menjadi filenya itu kan sudah menjadi exe, ya toh? Sudah program eksekusi gitu. Sudah extensionnya itu sudah pakai exe, nggak bisa lagi diubah, ya kan? Harus kalau mau diubah exe-nya itu, ya harus dirusak gitu ya. Dan nggak bisa lagi. Pokoknya user itu tidak punya kemampuan lagi untuk masuk ke dalam bentuk cair dari exe itu, udah nggak bisa masuk dia nggak bisa masuk ke dalam
apa namanya, file exe itu untuk mengubah-ubah settingannya itu nggak bisa lagi. Orang komputer tahu itu. Orang yang mempelajari pemrograman tahu bahwa file exe itu ya sudah selesai gitu. Sudah dikompil. Ini nanti saya jelaskan dulu sebagai pengantar ya, bahwa tingkat kesadaran itu, setiap tingkat kesadaran dia menghasilkan program aplikasi pikiran. Jadi setiap tingkat kesadaran kayak gini ya. Saya cicilin dulu. Nanti kita bahas lebih dalam di buku TLOC ya. Nanti bahwa setiap tingkat kesadaran dia menghasilkan program aplikasi pikiran. Itu yang disebut dengan thought. Dan setiap program aplikasi pikiran inilah yang kemudian itu tampil sebagai perilaku. Sebagai fitur ya. Dia ada fitur-fiturnya gitu. Nah, kita mengeluhkan soal fitur ini. Kenapa saya sakit? Kenapa? Loh, ininya yang harus ditemukan, program aplikasi apa tuh? Kalau sudah ditemukan, naikkan tingkat kesadaran. Nah, Hawking itu membahas latar belakang dari program aplikasi ini. Itu detail di buku ini. Jadi Hawking itu membahas latar belakang dari program aplikasi itu. Bagaimana sebuah tingkat kesadaran menghasilkan program aplikasi pikiran, di sini dia. Ada pemahaman pada angka-angka itu, apa ya? Ada motif. Tetapi Hawking menghubungkan program aplikasi tadi dalam penyembuhan itu di sini. Nah, dihubungkannya di sini. Tetapi kalau hanya baca ini, nggak paham ini, nanti nggak bisa mengubah. Nanti nggak bisa mengubah program aplikasi yang sudah menjadi eksistensi exe. Ya, nggak bisa lagi itu. Makanya ini satu-satunya buku Hawking yang detail menjelaskan tentang bagaimana memahami file exe tadi, bagaimana memahami program aplikasi itu, sehingga kemudian tuh setelah kita pahami dasar versi ya, dalam program itu kan ada versinya, sehingga ketika sudah memahami versi dari program aplikasi tadi, maka kemudian tuh kita mesti berpindah kesadaran. Jadi setelah memahami bahwa file exe saya ini versi 20, versi 30, itu kan harus disadari dulu. Nggak bisa langsung diubah tanpa disadari, diakui ya. Nggak bisa. Saya orang punya basic pemrograman, tahu betul itu. Dia harus ada update version gitu ya. Ada update version. Ada update version itu, update version inilah yang harus membutuhkan tingkat kesadaran baru untuk mengubahnya. Untuk update version, itu harus dengan tingkat kesadaran baru. Tapi tingkat kesadaran baru itu diperlukan untuk memperbaharui thought field yang sudah ada. Jadi kalau tidak memahami thought field ini, Anda bisa diperbaharui. Apa yang mau diperbaharui? Jadi ada dua syarat itu untuk memperbaharui thought field. Pertama, harus tahu motif di balik thought field tadi. Itu dijelaskan oleh Hawking di buku Transcending Level of Consciousness. Udah di situ tuh. Setelah itu tahu tidak cukup itu, tidak cukup. Dia membutuhkan tingkat kesadaran baru untuk update versionnya gitu kan. Wah, itu cara mainnya begitu. Cara mainnya. Cerita tentang update version itu, tapi tidak terlalu detail ya. Karena memang healing and recovery itu hanya
prinsip-prinsip yang menghubungkan penyakit dengan thought field sebenarnya. Nah, dari situlah kemudian kita bisa pokoknya saya akan, kalau yang tertarik sama Hawking, kalau betul-betul ingin mendalami buku Hawking itu, mau nggak mau minimal 11 buku ini harus masuk politik anggaran ini untuk segera dibeli. Bukannya apa-apa, itu memang harus kalau mau betul-betul mau mendalami Hawking keseluruhan, udah semuanya ini dibeli. Saya aja punya ini punya versi hardcover versi cetak, versi PDF-nya itu punya, versi rekamannya juga punya, dan versi-versi Indonesianya tentu saja. Saya punya banyak karena ini nih ilmu yang satu tokoh tapi dalam banget, bisa diterapkan ke sukses, ke kesehatan, ke sebagai formator gitu, ke spiritual seperti itu. Tapi memang asalkan belajarnya itu betul-betul ya, mau belajar. Nah, PCI menyediakan ruang untuk itu. Jadi PCI menyediakan ruang baik dalam banyak kelasnya, terutama kelas-kelas seperti ini kan sifatnya bisa dibuka untuk umum karena bab ini penting. Bab ini penting, kenapa? Sekali kita sakit bisa habis tuh kita punya harta. Sekali sakit bisa ditinggalin sama istri atau ditinggalin sama suami. Jadi hati-hati. Penyakit itu musuh kemanusiaan. Itu pesan om saya di ujung telepon. Kamu saya beritahu karena kamu bisa Om saya punya anak dokter anaknya itu. Tetapi ini nggak bisa lagi dengan ilmu kedokteran ini. Kita nggak bisa lagi. Nyerah ya, sudah. Jadi penyakit itu musuh kemanusiaan. Itu pesan om saya. Lalu kamu harus kalau bisa selamatkan kita punya keluarga dari musuh ini. Karena dia menyerang dan tidak mengerti. Dan kita belum punya ilmu untuk menanggulangi itu. Maka kamu harus belajar cepat. Situ kemudian saya habis-habisan mempelajari thought field itu. Nah, pada akhirnya kan kita mengerti ya bahwa setiap tingkat kesadaran menghasilkan program aplikasi. Program aplikasi inilah yang kemudian itu tampil ya, tampilannya sebagai perilaku. Maka kemudian dari sini saja kita sudah bisa menebak ini kemana arah bab ini ya. Kita menjadi sehat seperti halnya menjadi kaya. Nah, dengan menjadi bijak. Ya, toh? Namun apakah yang dinamakan kebijaksanaan itu? Menurut penelitian kami, kebijaksanaan adalah hasil keselarasan dengan pola atraktor dengan kekuatan tinggi. Artinya program aplikasi kita itu program dari tingkat kesadaran tinggi, itu kebijaksanaan. Jadi jangan sampai program aplikasinya program dimensi ketiga. Wah, baku makan sudah itu. Ya, itu nggak bijaksana itu. Orang yang banyak konflik karena program aplikasinya, thought field-nya, itu kekacauan itu. Itu program-program survive, program-program reptil ya, program-program mamalia. Ya kan? Itu jadi dari sini itu teman-teman, sudah bisa dapat poinnya gitu ya. Kemana harus melangkah setelah ini. Jadi kekayaan, kesehatan, program setan dimensi 3 itu. Ya program aplikasi setan ya benar itu. Bahwa kekayaan, kesehatan itu adalah hasil keselarasan program aplikasi kita dengan tingkat kesadaran tinggi, dengan keilahian, katakanlah begitu. Meskipun rata-rata dalam kehidupan kita menemukan campuran dari medan energi, pola dengan power terbesarlah yang akan mendominasi. Ya, jadi mungkin kita punya banyak pemikiran-pemikiran yang sifatnya sehat,
tetapi program aplikasinya belum update version gitu ya. Itu enggak ngaruh gitu. Karena yang akan dieksekusi itu adalah program aplikasi yang sudah diinstal, sudah exe ya. Kalau orang komputer apa execution ya. Filenya itu file yang akan dieksekusi, bukan yang masih ngawang-ngawang gitu ya, bukan yang masih menggantung. Ini penting teman-teman, karena saya yakin badan kita ini adalah sistem yang paling rentan di semesta. Masuk angin aja udah, aduh mahal bayarannya lah pokoknya. Jangan main-main dengan kesehatan fisik ini. Karena fisik kita itulah yang yang mendukung kita di sini, di dalam ruang waktu ini. Saya lama interaksi dengan Prof. Sugeng, beberapa tahun bahkan saya pernah tinggal dengan beliau di, kurang lebih hampir setengah bulan. Waktu itu beliau masih masih ngajar di Fakultas Kedokteran Malahayati. Saya ke sana diskusi intensif selama setengah bulan lebih lah. Saya ke sana. Dapat fasilitas VIP kan waktu itu. Kebetulan beliau gitu ya di Fakultas Kedokteran Malahayati itu. Beliau guru besar di Gajah Mada ya, Gajah Mada. Bahwa begini, kalau orang sakit, misalnya stroke, karena waktu itu saya banyak dibawa ke teman-temannya yang stroke gitu. Beliau enggak. Alhamdulillah beliau masih sehat sampai sekarang. Dan saya tahu rahasia gaya hidupnya, karena saya pernah tinggal gitu ya. Saya pernah tinggal. Jadi tahu betul dari pagi malam saya observasi, begini cara hidupnya orang tua ini. Beliau masih kuat ngajar 8 jam sehari di usia 72 tahun itu. Jadi dia bilang begini, salah satu quote-nya itu, bahwa kalau kamu sakit, iya betul, nyawamu itu belum tentu lepas. Yang hilang itu seluruh kehidupanmu. Karena pada akhirnya kamu tidak bisa berfungsi lagi. Selama ini kan kita berpikir di masyarakat itu sakit itu selalu dihadapkan dengan hilangnya nyawa. Kenyataannya tidak selalu sakit itu langsung menghilangkan nyawa kita. Tetapi satu hal yang hilang, dan itu pasti. Ketika kita sakit, kehidupan kita berhenti. Kenapa? Kita tidak bisa berfungsi lagi. Jadi dibedain, itu saya pegang betul-betul, iya ya. Masyarakat ini keliru memahami sakit. Sakit itu selalu dihubungkan, ntar juga mati. Bukan matinya yang berbahaya. Tapi kita tidak bisa berfungsi lagi dalam dunia. Kita tidak bisa berfungsi maksimal lagi dalam kehidupan. Itu yang harus dihindari gitu. Bukan, kalau mati mah lebih enak. Ya, kalau soal mati mah enggak masalah itu. Nggak usah ditakutin. Jadi ada kekeliruan ya, berpikir dalam masyarakat bahwa penyakit itu selalu dihubungkan dengan kematian. Kematian itu nggak perlu ditakuti, itu malah yang indah. Yang harus kita takuti itu, yang harus kita waspadai, hilangnya fungsi dalam dunia, hilangnya fungsi dalam kehidupan. Lah itu kan sama saja batang kita. Punya nyawa tapi tidak berfungsi lah, mendingan diambil aja sekalian ini. Ya kan? Mendingan diambil saja. Lah ngapain punya nyawa tapi nggak bisa berfungsi? Itu kayak guru saya gitu. Ya Allah, kalau memang saya fungsinya udah nggak ada, saya dijemput aja lah. Karena kehidupan itu soal keberfungsian. Habis baca doa begitu, guru saya langsung meninggal. Karena dia mengerti untuk apa memiliki nyawa, tetapi tidak bisa difungsikan. Dia nggak mau. Saya nggak mau seperti itu. Jadi waktu itu guru saya meninggalkan begitu. Jadi dirawat gitu. Kok kambuh. Ntar dulu katanya, nggak usah lagi dibawa ke rumah sakit. Saya tanya dulu ke Big Boss. Tanya ke Big Boss. Ini sebenarnya nyawa ini masih bisa dengan nyawa ini saya masih bisa berfungsi atau enggak? Kalau enggak, aku dijemput aja. Besoknya langsung dijemput itu. Jadi itu penting ya teman-teman, bahwa penyakit itu jangan dihubungkan dengan kematian. Karena kematian itu urusan kita dengan Tuhan gitu ya. Tetapi
penyakit itu kita hubungkan dengan fungsi kita di dalam dunia, fungsi kita dalam kehidupan. Itu justru yang paling penting. Kalau tidak berfungsi, saya buat apa? Diambil aja lah. Saya dipulangkan saja saya. Deportasi saja. Deportasi. Ya kan? Jangan takut mati. Tapi takutlah, waspadalah tidak bisa berfungsi. Karena disitulah kematian kematian dalam pengertian membeku, artinya itu mati itu tidak berfungsi itu gitu ya. Bukan hilangnya nyawa, itu yang saya dapat dari Prof. Sugeng gitu. Jadi masyarakat salah memahami penyakit itu. Dan selalu seperti itu gitu ya. Dan itu tidak real gitu. Tidak real kalau kita takut mati itu malah penyakit. Yang dihindari tidak bisa berfungsi. Udah umur 80 tahun tapi nggak bisa berfungsi kan lah, hanya kayak ya pelongo-pelongo aja di alam raya gitu ya. Pelongo-pelongo. Maka sebenarnya adalah ya belajar kayak begini, membaca buku biar kita banyak berfungsi di alam raya, banyak berfungsi di dalam kehidupan. Kan begitu orang belajar tuh. Bukan biar menghindari mati, biar banyak fungsinya gitu. Biar banyak kegunaannya. Kita sekarang telah mengeksplorasi bidang yang cukup untuk dapat memperkenalkan sebuah ungkapan dinamika nonlinier dan penelitian atraktor bahwa atraktor menciptakan konteks. Artinya tingkat kesadaran itu menciptakan program aplikasi gitu ya. Pada esensinya, hal ini berarti motif seseorang yang timbul dari prinsip di mana seseorang berkomitmen kepadanya, menentukan kemampuan seseorang untuk memahami, dan oleh karenanya memberikan signifikansi terhadap tindakan. Efek dari keselarasan dengan prinsip tidak ada yang lebih mencolok dari segi konsekuensi psikologisnya. Keselarasan dengan pola atraktor dengan energi tinggi memberikan kesehatan, keselarasan dengan pola energi sedangkan keselarasan dengan pola energi atraktor lemah memberikan penyakit. Penyakit itu di sini gitu. Program aplikasinya itu harus dibongkar itu. Dan bongkarnya nggak boleh asal-asalan. Update version itu tidak bisa, dia harus dilakukan oleh programmernya gitu. Makanya programmernya diuji dulu kesadarannya. Dia paham benar nggak ini? Jangan programmernya bikin update version sapu jagat. Ya Allah, saya pasrahlah. Itu nggak bisa serta-merta menggantikan ini gitu. Jadi tidak bisa afirmasi itu sapu jagat karena setiap program aplikasi itu dia ada strukturnya. Ada struktur. Kita kalau belajar belajar pemrograman itu ilmu ada root ya. Ada root filenya. Ini harus ada root filenya gitu. Harus dibuka satu-satu. Di mana dia yang harus diupdate itu di tingkat mana root filenya, di sini kah, di sini atau di sini atau di sini. Itu yang harus diupdate itu begitu. Dan ini ilmu ya. Makanya kenapa afirmasi ya tidak bekerja? Ya karena nggak mengerti. Afirmasi itu tidak serta-merta mengubah, bukan nggak bisa kecuali dia mengetahui root filenya, mengetahui dimensi di mana ada masalah gitu kan. Jadi ini teman-teman yang ikut bedah buku itu ya pola pikirnya mesti bisa diini lah. Seperti ini pola pikir untuk memahami, oh kesehatan tuh jangan langsung diyakini. Keyakinan tuh bisa salah, maka harus diukur tingkat kesadaran, dan tingkat kesadaran tadi itu menghasilkan program aplikasi apa. Itu yang harus dibongkar tuh ini. Yang harus dibongkar ini. Saya lihat juga terlalu naif ya. Dunia pengembangan diri kita penuh kenaifan.
Bagaimana mungkin kok program aplikasi itu diafirmasi, divisualkan? Naif. Terlalu naif. Ya karena memang nggak didasari oleh ilmu, pengetahuan. Jadi kalau berhasil itu karena karena metodenya dia, kalau gagal itu karena Allah yang belum menjawab doa. Jadi ada ya ketidakjujuran di sana, tidak jujur. Jadi kalau mestinya kan di tingkat ilmu itu ada prediksi-prediksinya gitu ya. Cara bongkarnya mesti belajar ilmu. Nggak bisa cara bongkar itu dengan tips-tips. Nggak ada programmer itu yang hanya membaca tips lalu membuat program. Dia harus masuk dalam sebuah disiplin keilmuan. Dan itu ya harus tekun belajarnya. Harus belajar asas, harus belajar sistem, ya kan? Harus belajar bahasa gitu kan. Sama aja kita belajar komputer itu kan pertama harus belajar logika. Baru kemudian belajar bahasa pemrogramannya apa, lalu kemudian itu belajar sistem, karena program itu kan kita membuat sistem gitu, nggak bisa tips and triknya bagaimana. Makanya teman-teman kalau mau betul-betul serius ingin membuat program aplikasi diri, saya rekomendasi ini. Dah, rekomendasinya cuman ini. Karena root filenya itu jelas gitu loh. Root filenya jelas, modelnya itu kayak gini gitu. Rootnya yang paling tinggi itu di pengetahuan akan ini, pengetahuan akan ini. Nah, di sini ini namanya kotak aplikasi gitu ya. Ini namanya kotak aplikasinya. Kalau sudah masuk ke sini sudah aplikasi itu, udah selesai. Dia kotak aplikasi itu kan apa ya? Disebut juga desain intelijen. Desain kecerdasan. Bagaimana kalau desain kecerdasan ini isinya kepalsuan? Ah, itu yang dipertanyakan Hawking kan. Bagaimana kalau desain box ini isinya itu program-program palsu? Diafirmasi nggak bisa. Ya, itu kalau hanya modal afirmasi, semua yang afirmasi langsung kaya semua itu. Udahlah, pakai ilmu. Ya, analisisnya pakai ilmu. Analisisnya pakai ilmu. Dan ilmunya juga tersedia kok. Tinggal mau belajar, tinggal mau mengikuti. Jadi ilmu itu nggak bisa ditawar gitu ya. Ilmu itu kan harus dipelajari dengan metodenya. Jangan tawar-menawar metode. Bang, saya nggak mau pakai metodenya seperti ini. Ya kamu bikin metode sendiri kalau begitu. Ya kan? Jadi kalau belum punya metode sendiri, adaptasi dulu lah ke metode orang lain lalu kembangkan gitu. Jangan bikin metode sendiri nggak bisa, nggak mau adaptasi, itu kan konyol juga. Di mana-mana ya kita mesti ikut dulu metode yang ada sambil lihat-lihat di mana yang bisa ditambah, di mana yang bisa dikurang, lalu menjadi versi diri kita sendiri. Ini nggak mengerti apa-apa, pinginnya versi dirinya, tapi dia tidak paham metode lah. Versimu versi apa? Selalu menginginkan out of the box. Iya, tapi boxmu mana gitu? Nggak punya box itu nggak bisa bilang out of the box. Boxmu itu apa? Jadi harus mulai dari box masing-masing. Dan itu ya untuk harus adaptasi dulu dengan box yang sudah ada baru lampaui gitu ya. Kira-kira begitu. Pokoknya ingat-ingat, kita akhirnya akan membuat kesepakatan terminologi sini bahwa thought itu program aplikasi pikiran. Nah, selesai ini. Saya akan menggunakan definisi ini, tidak akan menggunakan terjemahan pemikiran seperti di buku-buku. Enggak. Ini program aplikasi pikiran. Itu thought. Dia desain kalau bahasa ininya itu desain intelijen. Desain intelijensi. Jadi dia udah selesai gitu ya. Dia udah sebuah form yang baku. Dalam Hawking itu dimasukkan ke dalam sini dia. Dia adalah ide-ide baku. Oke ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat seberapa selaras
program aplikasinya itu dengan medan atraktor tinggi, dengan keilahian, lihat suasana batinnya. Teman-teman, kalau mau tahu seberapa selaras program aplikasi teman-teman dengan keilahian, lihat kesehatannya bagaimana. Kedamaian batinnya bagaimana. Yang paling ini, keuangannya bagaimana. Ini yang paling penting ini. Ya, penting semua lah ini ya. Kesehatannya bagaimana, artinya fisiknya, kedamaian batinnya bagaimana, keuangannya bagaimana. Saya kira ya untuk level-level dasar ini dulu lah. Itu program aplikasinya. Selama ini kita belajar tentang mental block, itu kurang ini ya, terlalu mengawang-awang. Tapi kalau program aplikasi saya kira karena kita mengerti lah ya. Orang kita pakai smartphone semua, kita hidup paling waktu kita kan habis dalam aplikasi sekarang itu ya. Jadi ini saya kira terjemahan yang bisa kita mengerti semua. Nah, ini harus diubah. Mengubahnya ayo gabung ke dalam studi grupnya Hawking gitu ya. Studi grupnya Hawking. Udah gitu aja lah. Makanya recommended banget. Saya bahkan merekomendasikan Javanica, ya OAC gitu ya. Cepat itu terjemahkan buku Hawking. Biar saya yang ngajar, nggak apa-apa lah. Biar orang-orang itu tidak muter-muter mental block, program bawah sadar, mental block, program itu tambah makin rumit ya. Sudah padahal istilahnya thought field gitu. Program aplikasinya. Oke ya, sindrom ini ya bersifat spesifik dan dapat diprediksi. Iyalah, uang itu aplikasi kok bisa diprediksi. Kalau pakai kalau pakai program aplikasi ini bakal begini. Kalau program aplikasi ini bakal begini gitu ya. Seperti itu. Predictable. Bahwa pola energi tinggi dapat dibuktikan mampu memperkuat dan pola energi lemah mampu melemahkan melalui sebuah demonstrasi yang itu memenuhi syarat ilmiah. Ya, toh. Dari replikabilitas 100% adalah sebuah fakta di mana para pembaca kini telah sangat kenal baik dengannya. Iya, kita mesti pakai thought field ya, karena Hawking itu menggunakan kata itu. Dan thought field itu sudah menjadi sebuah organisasi ya yang mengelola disebut energi psikologi gitu. Energi psikologi itu fokus pada thought field. Jadi saya kira lebih inilah ya, lebih berbobot secara pemikiran daripada sekedar mental block. Mental block seolah-olah itu masih kurang inilah ya. Saya kira masih kurang nyata. Tapi kalau thought field, program aplikasi itu itu hardware, itu sudah ya dia sudah iya dong. Masa power force menggunakan istilah di luar yang dipakai Hawking? Makanya itu saya mengedukasi. Kalau belajar pemikiran itu pakai istilah aslinya. Jangan pakai istilah di luar itu gitu, karena kita tidak tahu apa definisinya gitu kan. Makanya saya orang yang paling ketat soal istilah, karena kenapa? Itu kan didalami ya, harus didalami betul apa maknanya gitu kan, harus diukur gitu. Sistem saraf pusat manusia jelas memiliki kemampuan sensitif ya untuk membedakan program aplikasi itu. Program aplikasi yang mendukung kehidupan dan dengan program aplikasi yang merugikan. Pola energi atraktor dengan kekuatan tinggi, artinya itu aplikasinya itu adalah aplikasi cinta misalnya. Itu membuat tubuh jadi kuat untuk melepaskan hormon di otak endorfin ya. Yang kemudian itu memiliki efek menguatkan terhadap seluruh organ tubuh. Sedangkan stimuli merugikan, artinya program aplikasinya itu force,
dia melepaskan hormon adrenalin. Hormon adrenalin. Melepaskan ya. Stres menekan respon imunitas dan secara langsung menyebabkan kelemahan dan rasa lemas. Ya, cemas, lemas itu kalau cemas kan di psikologis ya, kalau lemas itu di tubuh. Jadi bergantung pada sifat dasar stimulusnya, pada program aplikasinya gitu. Ya kan? Jadi lebih mudah lah, lebih mudah. Hal ini menjadi fenomena klinis di mana praktek perawatan semacam chiropraktik, akupunktur, refleksiologi, dan banyak terapi lainnya didasarkan. Jadi terapi berbasis energi gitu ya. Jadi antara program aplikasi software ya dan tubuh itu berinteraksi lewat meridian tubuh gitu ya. Jadi terapi-terapi kayak apa namanya? Terapi-terapi seperti chiropraktik, refleksiologi itu bekerja di tingkat ini. Tetapi thought field terapi itu bekerja di tingkat software aplikasinya dan di tingkat meridiannya. Jadi lebih tinggi dia thought field itu. Karena kan begini, percuma habis di akupunktur tapi program aplikasinya program aplikasi yang lemah. Kambuh lagi dia. Maka kemudian tuh apa yang dilakukan oleh Roger Callahan dengan menembak langsung program aplikasinya, maka kemudian tuh di sini akan mengalami perubahan sistemik tingkat energi. Bahkan Hawking lebih ekstrim lagi bahwa tidak perlu stimulus pada titik-titik ini, rubah saja keseluruhan, maka ini akan tadi itu otomatis ya, autoregulasi dia. Jadi pada tingkat kesadaran tinggi, meridian itu ya mengikuti saja, tidak perlu diketuk-ketuk misalnya. Tidak perlu ketuk-ketuk. Perawatan-perawatan tersebut ya, kayak chiropraktik, akupunktur, bagaimanapun didesain untuk memperbaiki hasil dari ketidakseimbangan energi. Kecuali jika perilaku dasar yang menyebabkan ketidakseimbangan diperbaiki, penyakit akan terus datang. Jadi perilaku ininya ya, aplikasinya nggak diperbaiki, mau ditusuk kayak apa juga di titik-titik ini, tetap saja nggak seimbang karena akarnya itu program aplikasinya itu ya. Jadi fokus pijit, fokus apa, ya itu ada manfaatnya untuk relaksasi gitu ya. Tetapi temuan thought field terapi itu kalau ini tidak di-upgrade, update versionnya itu, maka dia akan selalu dia akan selalu kembali kambuh. Jadi harus perbaiki tingkat ini. Itulah tesisnya Roger Callahan. Tesisnya perbaiki ini akan pulih dengan sendirinya, nggak usah dipikirkan ini. Ya. Jutaan manusia di dalam kelompok pertolongan pribadi telah mendemonstrasikan bahwa kesehatan dan kepulihan dari keseluruhan permasalahan perilaku dan penyakit manusia adalah konsekuensi saja. Konsekuensi dari mengadopsi perilaku yang berhubungan dengan pola atraktor dengan energi tinggi. Kalau aplikasinya aplikasi cinta, ya sembuh dia, sembuh. Tapi kalau aplikasinya aplikasi kepalsuan, ketakutan, dan hasrat, ya saya dulu uang saya 30% gaji, itu buat beli obat sariawan. Setiap bulan. Sampai stres saya.
sampai mencret minum vitamin C gitu ya. Saya minum banyak gitu, nggak sembuh-sembuh. Ternyata aplikasinya aplikasi setan juga, aplikasi kepalsuan gitu, aplikasi destruktif. Habis minum, iya sampai saya, waduh, saya nggak mau sakit gitu. Siapa sih yang ingin sakit? Karena itu tadi, kalau kita sakit, kita kehilangan fungsi dalam dunia, kita kehilangan banyak fungsi dalam kehidupan. Siapa yang mau hidup dengan tanpa fungsi, ya toh? Itu kan seperti lagu-lagunya Bang Roma ya, hidup tanpa cinta itu tanpa fungsi, itu bagai taman tak berbunga. Jadi hanya gersang dia, hampa, ya toh? Hampa gitu. Seperti itu kira-kira. Oke lah ya, saya kira pagi ini cukup, udah jam 8, saya harus siap-siap berangkat. Ya ini kita cicil-cicil dikit-dikit lah ya. Tapi paling enggak kan poin-poinnya dapat lah kita. Bagaimana membahas kesehatan fisik itu udahlah. Kita fokus pada memperbaiki program aplikasinya, upgrade versionnya. Semoga teman-teman apa namanya ya, ada pencerahan. Dan pokoknya itu aja. Om saya itu, ya, saya kembali lagi ke om saya, itu menurut saya peristiwa yang sangat ini ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Om saya sampai nyuruh saya, pokoknya ini pesan om gitu ya, kamu jangan sampai sejarah om ini terulang sama kamu. Saya kehabisan segalanya hanya karena apa? Saya ingin kembali berfungsi di dalam dunia, di dalam kehidupan. Saya korbankan harta demi fungsi. Nyatanya juga setelah habis, saya tidak bisa berfungsi normal. Dan beliau meninggalnya ya dalam keadaan stroke. Ya semakin hari semakin berkurang fungsinya di dalam dunia, dan itu benar-benar penderitaan ya, sebuah penderitaan yang ya saya kira itu mengurangi ya makna diri sebagai citra Tuhan itu. Terima kasih ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, pokoknya kalau ada uang, borong dulu deh buku Hawking itu. Borong, ikut kuliahnya. Ya, tuh. Kayak gitu. Jangan disimpan-simpan uangnya. Disimpan buat waktu sakit besok-besok. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa di kelas-kelas selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.